Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mau bersyukur buat segala yang Bapa kerjakan dalam hidup kita, karena semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita bersyukur buat rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Kita mau terus hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna. Terima kasih buat rancanganmu yang ajaib dan besar yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik dan selalu baik bagi kami. Sewaktu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur, dengan mulut yang penuh dengan puji-pujian kepadamu. Sebab hanya Engkau Bapa yang layak dipuji, layak disembah, ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau berbuat
Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Kami terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ajaiblah karya-Mu, ajaiblah rancangan-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu berikan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Sebab Kau Bapa yang baik, Kau sungguh baik, sangat baik, selalu baik. Selamanya Engkau baik, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama, baik kasih maupun kuasa-Mu. Kami bersyukur buat rancangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Engkau sertai kami, tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau biarkan kami. Kami bersyukur, Engkau baik, Kau sungguh baik, Tuhan. Kau sangat baik, Kau selalu baik bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau yang mengasihi kami. Kau tak ingat-ingat salah dan dosa kami. Engkau kasih kami, Kau terima kami apa adanya. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Engkau yang melingkupi kami dengan kasih-Mu. Engkau yang memagari kami dengan setia-Mu. Kuasa-Mu ajaib Tuhan dalam hidup kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Bahkan sekalipun badai di sekeliling kami, kami aman sebab Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau menjagai kami. Kau lebih besar daripada apapun juga Tuhan. Engkau lebih besar dari siapapun. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Bersama-Mu kami akan lakukan perkara yang besar. Bersama-Mu kami terbang mengatasi badai hidup. Terpujilah nama-Mu. Dengan
tetap tinggal tenang, bahkan di tengah badai sekalipun. Sebab kami percaya Engkau selalu ada bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami, menyertai kami di sepanjang umur hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami, sehingga kami boleh jalani hari-hari kami penuh dengan kemenangan datang pada kemenangan. Sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bersama-sama memuji, menyembah, bersyukur kepadamu. Apapun keadaan yang sedang Kau izinkan kami alami, itu tidak akan merubah kasih kami kepadamu. Seperti kasih-Mu yang kekal, yang Kau nyatakan dan Kau limpahkan dalam hidup kami. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami mau siapkan lagi hati kami untuk firman. Karena firman-Mu terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami. Firman-Mu penghiburan bagi kami. Firman-Mu kekuatan bagi kami. Firman-Mu jawaban bagi kami. Firman-Mu segala-galanya bagi kami. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, silakan Pak Buyung. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, terima kasih buat Pak Heri dan teman-teman di kesempatan untuk boleh sharing firman untuk pagi hari ini. Semalam tidur hampir jam 2, 1 lebih. Semalam sebelum tidur, tadi pagi ya, bukan semalam ya. Jadi sempat saya ngecek Pak Heri, saya khawatir nggak bangun. Tapi sudah saya hapus karena Pak Heri nggak baca tadi. Ya bersyukur ya, bisa bangun walau tidur sampai 3 jam. Karena dari semalam tuh kosnya tuh mendadak dapat yang di bawah, jadi pindahan dari atas pindah ke bawah. Biar pagi ini saya bisa pulang ke Jambi, diberesin dari pagi. Oke, terima kasih buat teman-teman atas kesempatan yang diberikan. Juga bersyukur buat pagi ini kita semua masih dalam kondisi tubuh yang sehat dan diberi kesempatan untuk hidup 1 hari lagi. Baik, kita masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini. Kita ambil dari Galatia 2 ayat 15 sampai 21 dengan judul Prekop yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Saya bacakan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri
Sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi, pada saat di-share Harry untuk sharing pada hari ini, saya langsung membuka firman ini dan saya mulai membaca. Jadi saya bacanya udah beberapa kali, berulang-ulang, sampai semalam tadi pagi saya juga masih baca. Ada dua hal yang saya dapat untuk judul perikop ini. Hal pertama yang saya dapat itu di ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di ayat ini saya lihat di sini ada dua hal. Satu, bahwa kita itu hidup karena iman di dalam Kristus Yesus. Dan kita ini bukan selamat bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia. Kasih karunia Yesus Kristus, sehingga setiap kita bisa diselamatkan. Makanya pada saat pertama kali saya percaya Yesus, walaupun masih malu-malu, karena sering menghujat orang Kristen, makanya saya bersyukur sekali gitu, bisa percaya Yesus. Karena satu ayat yang menjadi pegangan saya di dalam Alkitab, yaitu saya nggak tahu ayatnya di mana, cuma saya ingat ayat itu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Kenapa ayat ini jadi pegangan saya? Saya itu dari dulu itu banyak teman orang Kristen, dan juga mereka sering menginjilin saya, terutama terakhir sebelum cici saya meninggal, hampir 2 tahun dia selalu menginjilin saya. Tapi saya itu berkeras hati, nggak mau percaya, tetapi saya sangat percaya bahwa saya ini adalah buah doa dari cici saya sendiri dan teman-teman saya yang pernah mendoakan saya dan pernah menginjili saya. Jadi di ayat ini saya lihat pada saat kita percaya Yesus dengan iman kita, maka kita diselamatkan. Semua itu karena kasih karunia dari Tuhan. Jadi yang saya dapat di sini, diinjilin pun belum tentu setiap kita bisa percaya sama Tuhan. Makanya saya itu ya cukup bandel ya. Sampai Tuhan izinkanlah 2006 itu boleh kena kanker kelenjar getah bening. Dan tidak seketika itu saya percaya. Dengan berjalannya waktu, ya tanpa terasa, baru 16 tahun saya bisa percaya sama Tuhan. Jadi ya saya ingat kemarin juga ponakan saya nge-post tanggal kematian maminya tanggal 29 Agustus 2006.
Ya, tanpa terasa 16 tahun sudah berlalu. Jadi itu hal pertama. Jadi setiap kita hidup ini bukan karena melakukan hukum Taurat atau karena melakukan sesuatu yang benar. Banyak agama-agama lain kan bilang, semua agama itu sama. Yang penting kita jangan melakukan kejahatan, jangan suka menyakiti orang lain, terus kita beramal dan berbuat baik, itu sama aja. Tetapi ayat inilah yang membedakan antara orang Kristen, yaitu di sini yang di ayat sebelumnya, menurut klien kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Artinya itu yang membedakan kita. Jadi itu hal pertama yang saya dapat. Hal kedua itu di ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, hal kedua yang saya dapat di sini, lagi-lagi dikatakan di sini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ya saya kembali bersyukur 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati menebus semua dosa dan kesalahan saya, sehingga dengan iman saya bisa diselamatkan. Jadi di sini yang saya dapat, saya hidup sekarang bukan hidup saya yang lalu-lalu, tetapi saya harus tahu bahwa saat ini saya hidup adalah hidup di dalam Kristus. Jadi pada saat saya hidup di dalam Kristus, artinya apa? Artinya saya harus bisa mencerminkan Kristus di dalam kehidupan saya. Jadi setiap orang boleh melihat pada saat ketemu kita atau ketemu saya, kita orang Kristen, mereka bisa melihat bahwa ini ada Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Jadi makanya ada statement yang dapat saya sampaikan, bahwa kita ini hidup itu pada saat percaya sama Tuhan, baca Alkitab, ya semakin hari ya harus semakin menjadi serupa dengan Kristus, ya kan? Seperti Pak Heri bilang, ya jangan semakin hari semakin menjadi seperti Pak Heri gitu. Pada saat Pak Heri menginjilin, menyampaikan firman Tuhan, ya kita jangan menjadi seperti Pak Heri, tapi menjadi seperti Kristus. Jadi ya setiap pendeta, setiap penginjil, setiap kita harus bisa membawa orang semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Termasuk ya orang-orang yang kita mentor gitu. Pada saat SPK, Komsel atau apapun, ya kita harus membawa setiap mereka menjadi serupa Kristus. Jadi itu dua hal yang saya dapat Pak Heri pagi ini. Mungkin Pak Heri, teman-teman lain ada dapat sesuatu yang bisa disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat Pak Buyo. Nah, jadi 2 poin yang Tuhan ingatkan lagi kepada kita pagi hari ini. Jadi yang pertama seperti Pak Buyo tadi sampaikan, bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Nah, tentu dalam kita memberitakan Injil, sekali lagi berkali-kali saya katakan kita tidak perlu berdebat. Jangan kita menyampaikan kabar baik dengan cara yang buruk, sehingga akhirnya orang tidak percaya kepada Injil, tetapi justru bermusuhan dengan Injil. Walaupun juga seperti Pak Buyung tadi katakan bahwa bagian kita kan hanya menyampaikan Injil. Masalah bertobat, tidak bertobat, itu adalah keputusan mereka oleh kasih karunia Tuhan. Nah, dan memang kalau kita ketemu dengan orang yang
keras dalam tanda kutip, ya mungkin dia akan menentang. Atau kalau kita ketemu dengan orang-orang yang cincai, ya akan selalu ngomong seperti Pak Boyo bilang, semua agama sama. Ya, saya dalam hidup ketika menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, ya sering mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Nah, cuman saya selalu ngomong gini, iya, kalau dalam hal berbuat baik, mengajarkan hal-hal yang baik, saya percaya semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, tetapi dasar mengapa berbuat baik, nah itu yang berbeda, sama sekali berbeda. Semua agama yang lain mengajarkan berbuat baik itu supaya masuk surga, supaya diselamatkan. Nah, berbeda dengan kekristenan itu sendiri. Kekristenan kita diselamatkan oleh kasih karunia dengan iman, percaya, untuk berbuat baik. Nah, selalu hal itu yang saya sampaikan. Jadi kita tidak usah langsung menentang, tapi kita pakai ilmu Tai Chi, Bapak Ibu. Iya, setuju. Semua agama mengajarkan hal yang baik. Semua agama. Nah, tapi kita akan beritahu kemudian bahwa dasar dari perbuatan baiknya berbeda. Nah, sebab sama seperti apa yang Paulus katakan, hanya karena kasih karunia, bukan karena dia melakukan hal-hal baik, yaitu mengikuti hukum Taurat, bukan. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua, ya seperti Pak Buyung katakan, mari kita yang sudah percaya kepada Yesus, hidup kita ini semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Tidak ada perbedaan di antara kita. Berkali-kali saya katakan tidak ada perbedaan di antara kita. Yang membedakan itu hanyalah jabatan yang disematkan oleh manusia. Pendeta tua, pendeta muda, pendeta pembantu, majelis, tua, apapun lah penyebutannya. Tidak ada perbedaan di antara kita. Di mata Tuhan kita tetap sama. Berkali-kali juga saya katakan, apa sih lebihnya saya dari Bapak Ibu? Lebihnya paling cuma satu, saya lebih dulu tahu. Setelah saya beritahu kepada Bapak Ibu, kita sudah sama-sama lagi. Sudah sama-sama tahu. Sehingga ya sudah nggak ada beda lagi kita artinya. Jangan lagi mempunyai paradigma lama. Oh, kalau pendeta harus sempurna 100% hidupnya. Kalau pemimpin ibadah, ya 80-90% oke lah, wajar lah itu. Ya, kalau aktivis, pelayan gereja, 70-80% hidupnya sesuai firman masih oke lah. Kalau jemaat, ya sudahlah, namanya juga jemaat awam, hau-hau juga nggak apa-apa, kata orang. Itulah tipu muslihat iblis yang membuat kita akhirnya nggak pernah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan juga berkali-kali saya katakan jangan pernah menamakan diri Anda jemaat awam, karena awam itu bahasa Yunaninya idiotes, artinya orang idiot. Nah, jadi jangan memberikan perbedaan, jangan memberikan label beda. Nggak ada bedanya pemimpin dan jemaat, tidak ada bedanya pria dan wanita, seperti Paulus sering katakan di surat-suratnya, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang bersunat, tidak ada orang yang tak bersunat, tidak ada orang bebas, tidak ada orang merdeka, semua sama di mata Tuhan. Nah, jadi mari sama-sama terus kita bertumbuh, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Firman Tuhan bukan untuk orang lain, firman Tuhan itu selalu untuk saya. Bukan, oh kalau Pak Buyung harus lakukan firman Tuhan, dia kan pemimpin. Oh kalau saya nggak lakukan firman Tuhan nggak apa-apa. Oh, nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Mari kita sama-sama diselamatkan oleh darah Kristus yang sama. Kita diselamatkan oleh kasih karunia yang sama. Mari kita bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Sehingga seperti Rasul Paulus katakan, aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Paling tidak kan itu untuk kesaksian hidup kita. Saya sangat suka ketika Perija mengajar tentang kesaksian hidup di kelas SPK. Jangan pula kita di luar marah-marah, ternyata jiwa baru datang, sekali lihat kita yang ada di gereja, wah malah tidak jadi ke gereja dia. Nah, kita jadi batu sandungan.
Makanya dimanapun kita, bukan cuma di dalam gedung gereja, tapi mari dimanapun kita berada, mari karakter Kristus itu semakin nyata dalam hidup kita. Nah, tidak seperti yang Pak Ramli katakan, kita dikenal menjadi orang-orang yang baik. Oke, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mungkin sampaikan sesuatu. Walaupun sekali lagi saya katakan kita juga nggak mungkin bisa menyenangkan hati semua orang. Kita bukan orang yang sempurna. Kita tidak mungkin bisa diterima semua orang. Jangankan kita, Yesus aja bisa ditolak Bapak Ibu. Tapi mari terus tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Joni. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang nak ditambahkan lagi, kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini buat kasih setiamu, buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hamba-Mu, Pak Buyung Tuhan, kembali menyampaikan kebenaran firman-Mu dan mengingatkan kami bahwa karena kasih karunia Tuhan, kami boleh diselamatkan, kami boleh mendapat anugerah keselamatan itu Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Pak Buyung Tuhan, semakin hari Engkau semakin memakai dia, mengurapi dia, sehingga hidupnya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya boleh diselamatkan karena kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah Engkau semakin pakai hidupnya Tuhan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, supaya semakin banyak orang mengenal Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau juga memampukan kami Tuhan untuk dapat setiap hari mempraktekkan kebenaran firman-Mu, melakukan dan menjadi semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Sehingga lewat kehidupan kami Tuhan, banyak orang boleh mengenal Engkau dan boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau memberkati kami semua yang sudah ikut kolam daily pagi hari ini, dan Engkau memperlengkapi kami semua Tuhan. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa di pagi hari ini buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Biarlah Tuhan, kami serahkan Indonesia ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh melihat semakin hari semakin banyak orang yang boleh mengenal Engkau Tuhan. Kehidupan kami, Tuhan, bangsa kami yang besar ini boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga para pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para wakil dan menterinya Tuhan, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh staf dan jajarannya Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau menaruhkan roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan adil Tuhan dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan semua itu boleh dikelola untuk kesejahteraan bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menentukan keamanan dan kesejahteraan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Pak Buyung tutup dalam doa. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Setiap kami yang hadir di Koram Deo, masih Kau beri kesempatan, beri kesehatan, dengan kasih karunia dan anugerah daripada-Mu, Tuhan. Biarlah pagi ini, Tuhan, apa yang Kau ingatkan untuk setiap kami, boleh kami praktekkan dalam hidup kami, Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir di Koram Deo pagi ini juga mendapatkan berkat yang sama, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Jika sebentar kami akan mulai aktivitas kegiatan kami pagi hari ini, Tuhan, biarlah Engkau melindungi kami, Tuhan. Engkau tutup bungkus kami, Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan pagi hari ini, Tuhan, orang boleh melihat ada Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.